Samuel sangat kecewa. Semua Tuhan tidak mau pakai. Tuhan mau siapa? Coba panggil dia ke sini. Yesai heran. Yang besar, begitu ganteng, begitu besar, begitu gagah. Tuhan tidak mau pakai. Kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, tujuh. Semua Tuhan tidak mau pakai. Tuhan mau siapa? Apa kehendakmu? Harus yang mana yang dipakai oleh Tuhan? Adakah anak yang lain? Yesai menjawab, masih ada satu yang paling kecil. Dia berada di desa, di kampung yang jauh, di padang belantara. Dia sedang menggembalakan domba-domba di tempat yang liar itu. Coba suruh dia pulang. Yesai langsung perintah, panggil Daud pulang. Samuel mau ketemu dia. Mereka pergi ke ladang, pergi ke kampung, pergi ke pegunungan. Daud, papamu memanggil, segera kemas, kembali lihat papamu. Oke. Daud menyetujui, langsung dia berangkat. Di sini kita melihat apakah Daud hebat sehingga Tuhan pakai dia? Alkitab tidak katakan. Apakah Daud terkenal? Tidak ada orang mengenal dia. Apakah Daud mempunyai jasa, mempunyai karya, dan mempunyai keberhasilan hidup sehingga Tuhan memerlukan? Tidak. Tuhan pakai orang bukan berdasarkan kebolehan orang itu. Tuhan pakai orang dan Tuhan akan memberikan kemungkinan orang itu dipakai. Kita melihat Billy Graham dipakai bukan karena Billy Graham hebat. Andrew G dipakai bukan karena Andrew G sangat berjasa. Stephen Tong dipakai bukan karena Stephen Tong mempunyai kelebihan apa-apa. Karena kita semua orang lemah dan Tuhan yang memberikan anugerah. Daud dipanggil dia pulang. Di sini kita melihat Daud bukan karena dia mempunyai kualifikasi yang cukup, bukan karena dia mempunyai jasa yang lebih, tapi karena Tuhan mau pakai dia. Tidak ada jasa manusia. Demikian kalau Stephen Tong dipakai karena kemauan Tuhan, bukan kehebatan Stephen Tong. Kalau siapa dipakai bukan karena dia bercukup syarat, tapi karena kehendak Tuhan melaksanakan rencananya untuk orang itu. Daud pulang. Di sini kita melihat bukan jasa dia, tapi Tuhan memberikan anugerah kepada dia. Seorang pemuda yang bisa dipakai Tuhan bukan berdasarkan kualifikasi atau kehebatan dia, tapi karena Tuhan mau memberikan anugerah kepada dia. Anugerah apakah yang kita melihat daripada hidup Daud? Dia adalah seorang yang sangat taat kepada papanya. Banyak anak muda sedikit pintar sudah sombong. Banyak anak muda sedikit jasa sudah congkak luar biasa. Daud tidak. Daud rela diatur oleh papanya. Engkau tidak ada pekerjaan penting di rumah. Engkau tidak kedudukan yang besar di antara saudara. Saya kirim engkau ke kampung, ke desa kecil, di padang belantara. Peliharalah dombaku. Daud mengatakan, iya Pak. Apa saja yang Papa mau, apakah yang Papa perintahkan, saya jalankan. Dan dia dengan taat keluar bawa dombanya, pergi ke tempat yang sepi, yang menyendiri, yang tidak ada kelebihan apa-apa. Dia taat, dia mau dipakai Tuhan. Saudara-saudara, pemuda-pemudi zaman sekarang, belajarlah apa yang terjadi di dalam riwayat Daud. Dia membawa domba, tidak ada kawannya, tidak ada saudara yang pergi dengan dia.
dia sebatang kara, dia seorang diri, dia paling sepi, tapi dia taat kepada Papa. Manusia yang tidak taat kepada Papa, besok jadi apa saya tidak tahu. Tapi saya tahu orang yang dipakai Tuhan adalah orang yang mau diatur oleh orang tuanya. Orang menghormati orang tuanya.